Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madia menampilkan hasil reaksi Madia untuk akun Abraham Effendi Usman yang menanyakan tentang tafsir Al-Quran Surah An-Naml ayat 91. Oke, kita langsung saja ya ke penafsirannya. Nanti kita bahas masalah tafsir yang sering sekali juga ini ditanya-tanyakan oleh orang yang bernama Fernando ya, yang di rumah apologet Kristen itu menanyakan untuk apa Al-Quran itu ditafsirkan. Nah, itu sebenarnya pertanyaan sih cukup baik, akan tetapi dia tidak memahami bahwa tafsir itu gunanya untuk memahami Al-Quran. Tafsir itu gunanya untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, Fernando ingin tidak usah ditafsirkan Al-Quran katanya kalau sempurna. Nah, kalau sempurna tidak usah ditafsirkan Al-Quran, maka dia ingin Al-Quran itu ditafsirkan sendiri, ya terserah orang-orang gitu loh. Nah, ini suatu argumen yang sangat menyesatkan. Al-Quran tidak seperti itu ya. Seperti yang argumen oleh Pak Fernando Siaan di rumah apologet Kristen itu. Nah, jadi dalam hal ini Al-Quran tidak seperti Bible dia. Karena dalam Bible dia semaunya boleh ditafsirkan gitu loh. Orang-orang sendiri boleh memahami maksud ayat itu. Nah, dalam Al-Quran tafsir itu sudah terbukukan ya. Kita lanjut dulu ya. Satu ayat, lalu ayat itu kita lemparkan kepada mereka dan kita bertanya kepada mereka. Begini bunyi ayatnya Bapak Ibu. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Artinya, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Pertanyaannya, siapakah Tuhan negeri Mekah yang dimaksud dalam ayat ini? Baik, terima kasih si Murtadin Abraham Effendi Usman ya, yang menanyakan tentang maksud surah An-Naml ayat 91. Akan kita jawab ya dari pertanyaan oleh orang murtad ini ya. Mari kita jawab sama-sama. Oke, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 91, saya bacakan dulu kembali ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabbak hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Nah, dalam ayat ini tafsirnya ini dikorelasikan dulu ke dalam surah Yunus ya, ayat 104. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakun. Nah, katakanlah hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka
ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Surah Yunus ayat 104 ya. Nah, di sini kita akan melihat ya korelasi ayat ini surah An-Naml ayat 91 dengan surah Yunus ayat 104. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, karena dia melihat berkorelasi hubungan ini, maka kita akan lihat apa sih maksud ayat ini gitu loh. Ayat dari An-Naml ayat 91 ini. Ini ayat sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir bahwa kaitan sifat Tuhan kepada negeri Mekah ya. Ini kaitannya kepada negeri Mekah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan dan menghormati kota Mekah, seperti juga yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Saya bacakan kembali korelasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surah Quraisy ya, ayat 4. Nah, di sini berkorelasi ya. Maksud dari ayat An-Naml ayat 91 berkorelasi ke situ. Jadi Al-Qur'an itu bila ingin memahami, maka salah satu bagiannya itu dikorelasikan kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan ini sudah terbukukan tafsir ini dalam Ibnu Katsir ya, yang benar. Kemudian kita akan lihat kembali dalam surah An-Naml ayat 91 ini ya. Allazi harramaha. Nah, allazi harramaha ini apa ya maksudnya dalam surah An-Naml ini? Yakni sesungguhnya kota Mekah menjadi kota suci menurut syara ya, dan takdir hanyalah karena dijadikan kota suci oleh Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Shahihain melalui Ibnu Abbas ya. Nah, jadi dalam hal ini ada keistimewaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk kota Mekah ini. Ini maksudnya ayat, salah satunya maksudnya ayat dalam yang ditanyakan oleh Murtadin Effendi Usman ini ya, biar dia paham. Kemudian bila kita merujuk ke dalil yang lain berkorelasi surah An-Naml ini, yaitu korelasinya yaitu walahu kullu syai'in ya. Ini pemahamannya bagaimana? Dan kepunyaanlah segala sesuatu. Nah, ini apa itu maksudnya? Jadi dalam hal ini termasuk dalam bab mengatapkan yang umum kepada khusus. Artinya begini, bahwa Allah adalah Tuhan negeri ini, Mekah, juga Tuhan serta pemilik segala sesuatu. Karena ini menunjukkan dari sesuatu, dari kata al-atapkan ya, mengatapkan artinya maksudnya dari yang umum kepada yang khusus ya. Jadi Tuhan pemilik segala sesuatu, tiada Tuhan wajib disembah selain Dia. Oke. Jadi bagaimana selain maksudnya mengistimewakan salah satu kota Mekah di dalam ayat An-Naml ini, juga di dalam ayat ini mengandung makna wa umirtu an akuna minal muslimin, yaitu mengesahkan Allah, ikhlas dan tunduk patuh kepada perintahnya. Itu. Jadi ayat ini sebenarnya merujuk kepada kita disuruh beriman dan bertakwa dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Effendi Usman ya, agar Anda memahami ini. Ya, walaupun saat ini Anda menjadi orang murtad ya, bagaimanapun Anda sebenarnya sudah mengetahui mana kebenaran itu. Mana itu orang yang menjadi musyrik. Orang yang musyrik itu balasannya adalah sebuah perbuatan dosa besar. Jadi Anda bisa memahami di sini tafsir Al-Quran yang saya sampaikan ini, yang
Itu maksudnya, tidak ada maksud lain dari ayat Al-Quran ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.